Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dalam kesempatan yang kali ini saya akan menyampaikan materi dalam kegiatan orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka di UPBJ Bandar Lampung ini, yaitu mengenai sistem ujian semester yang dikenal di Universitas Terbuka atau di mahasiswa UT sebutannya UAS, ya, UAS, ujian akhir semester. Teman-teman, mudah-mudahan dalam sesi ini masih tetap semangat ya semuanya, tetap semangat, masih semangat. Baik, di semua lembaga pendidikan tinggi, bahkan di semua lembaga pendidikan yang sama-sama kita pernah mengalami, baik dari mulai taman kanak-kanak, SD, kemudian SMP dan SMA, dan saat ini teman-teman akan memulai di bangku perkuliahan, di mana setiap akhir daripada kegiatan belajar itu akan diadakan evaluasi hasil belajar. Evaluasi belajar yang kita kenal di UT dengan UAS, ujian akhir semester, itu dilaksanakan selama ini ada dua pola. Yang pertama, ujian akhir semester dengan pola tatap muka. Kemudian yang kedua ada ujian secara online. Kalau saat ini masyarakat dunia pendidikan mengenalnya secara daring. Untuk di Universitas Terbuka sudah berjalan cukup lama yang ujian daring ini, ujian melalui daring ini. Kalau di Universitas Terbuka disebut ujian online. Saat ini istilah terbaru untuk Universitas Terbuka, ujian berbasis web. Selanjutnya, teman-teman, dalam rangka menghadapi ujian semester ini, baik itu secara tatap muka ataupun secara online atau melalui berbasis web tadi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Selain persiapan materi yang telah dipelajari selama kurang lebih 5 bulan, maka ini khusus persiapan berkaitan dengan ujian. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui jadwal ujian. Nah, jadwal ujian, kapan waktunya, teman-teman saat ini juga sudah bisa melihat melalui kalender akademik Universitas Terbuka yang ada di web ut.ac.id, sehingga tidak perlu menunggu sampai nanti dekat waktu ujian atau nanya-nanya sama teman-teman yang lain, namun dengan melalui HP-nya sendiri bisa melihat kalender akademik Universitas Terbuka
di dalamnya melihat kapan waktu ujian. Ujian semester 2020.2 ini nanti akan diselenggarakan pada tanggal 6, tanggal 12, tanggal 13 Desember 2020. Kemudian sebelum mengetahui tanggalnya, teman-teman juga selain mengetahui tanggal-tanggalnya, teman-teman juga harus tahu di mana tempat saya nanti mengikuti ujian. Istilahnya di UT ditentukan kapkonya di mana, kota kabupatennya di mana, kemudian di dalam satu kota kabupaten itu di sekolah mana nanti teman-teman untuk mengikutinya. Nah, ini data ini sudah tampil di dalam KTPU atau kepanjangannya Kartu Tanda Peserta Ujian. Dan informasi lengkap kami unggah di web Lampung UT ACID. Di dalamnya atau judulnya Daftar Kapko Ujian Mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Bandar Lampung masa tahun 2020.2. Untuk di Lampung ini ada 15 kabupaten kota, namun terdapat 41 lokasi ujian. Maksudnya di 15 kota kabupaten ini ada 41 lokasi. Maksudnya lokasi ini sekolah-sekolah yang digunakan. Sebagai contoh, di masa sebelumnya saat ini, misalnya di lokasi Kota Bandar Lampung, di Kapko Kota Bandar Lampung itu menggunakan SMK Negeri 2 Bandar Lampung, SMP 10 Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian di luar Kota Bandar Lampung misalnya saja yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah misalnya, ada di SMA Negeri 1 Gunung Sugih, ada di SMK Negeri Kota Metro, dan seterusnya sampai di Mesuji, Waikanan, kemudian Lampung Barat, di Liwa, kemudian di pesisir barat, kemudian di SMA Negeri 1 Kota Agung Tanggamus, kemudian ada juga di Lampung Timur, di Pekalongan, dan di Stribawono. Nah, jadi di berbagai kabupaten ada. Semoga semuanya sudah memilih kapkonya sesuai tempat tinggal masing-masing, sehingga UT memberikan layanan, mendekatkan layanan kepada teman-teman semuanya. Kemudian setelah berangkat ke lokasi ujian, teman-teman berdasarkan bekal KTPU, Kartu Tanda Peserta Ujian tadi, itu untuk melihat daftar peserta sesuai kartu peserta ujiannya sudah tertulis H1 R1 misalnya garis miring 2. Maksudnya Anda pada saat ujian hari pertama berada di ruang 1, bangkunya nomor 2. Nah, jadi saya ulangi, H1 maksudnya hari pertama, hari ke-1, yang tadi tanggal 6 Desember misalnya. Kemudian garis miring 2, R1 maksudnya ruang 1, garis miring 2 maksudnya bangku nomor 2. Nah, teman-teman di dalam bangkunya sudah dipasang nomor-nomor bangku, nomor-nomor meja, nomor-nomor meja, sehingga teman-teman ya mudah-mudahan tidak kesulitan untuk menemukan tempat duduknya masing-masing. Nah, itu hal yang perlu diketahui. Sebelum masuk ruangan mencari, itu mencocokkan apakah kartu tanda peserta saya ada di ruang 1, itu di depan ruangan itu sudah dipasang namanya daftar 20-an seperti yang saya tampilkan ini. Lebarnya juga seperti ini. Isinya nama-nama mahasiswa yang berada di ruangan tersebut.
Misalnya kembali tadi KTPU Anda, KTPU R1, H1, R1 garis miring 2, maka cocokkan dengan 20-annya nih. Benar nggak? Saya ada di ruang 1, kemudian bangkunya nomor urut 2. Maka di dalam daftar 20-annya di situ juga akan tertulis nomor urutnya 2. Nah, demikian. Kemudian di dalam ditempelan di depan ruang tadi, selain ditempel daftar 20-an namanya, yang saya maksud ini tadi daftar 20-an, ini nanti sama posisinya dengan daftar hadir yang ada di ruangan tersebut. Ya, jadi sama. Nah, kemudian selain itu ada kertas warna pink bertuliskan tata tertib peserta ujian. Ini sama kertasnya dengan yang saya pegang ini. Nah, teman-teman besok pada saat ujian ya mohon nih tata tertib ini dibaca dan diindahkan, diikuti. Jangan sampai udah baca tapi tidak diikuti. Misalnya saja tata tertibnya ini nomor 1, selama mengikuti ujian peserta atau mahasiswa wajib berpakaian sopan selama mengikuti ujian, tidak memakai t-shirt atau kaos, celana pendek, kemudian pakai sendal jepit. Nah, ya mari kita junjung alma mater kita baik-baik, karena siapa lagi yang mau memperbaiki lembaga kita kalau tidak kita sendiri. Nah, kemudian berikutnya berperilaku santun selama mengikuti ujian. Dan perlengkapan lainnya ini juga bisa dilihat di web UTAJID berkenaan dengan persyaratan tata tertib ujian. Termasuk harus bawa pensil, kemudian harus siap dengan kartu peserta ujian, identitas yang bersebut, yang dimaksud adalah kartu mahasiswa. Kalau lupa kartu mahasiswanya harus bawa identitas yang lain, misalnya KTP ataupun SIM. Nah, andai kata sampai terlupakan tidak membawa kartu peserta ujian, ini untuk mencocokkan antara peserta ujian yang sebenarnya dengan kartu tanda peserta yang Anda bawa, sehingga kami pun tidak menginginkan adanya hal yang tidak berkenan dalam ini menyalahi tata tertib, sehingga itu terjadi pelanggaran akhirnya merugikan teman-teman sendiri. Peserta ujian tidak diperbolehkan yang pertama mengikuti ujian 2 mata kuliah atau lebih pada jam ujian yang sama. Kemudian yang kedua, mengikuti ujian apabila terlambat, maksudnya tidak boleh mengikuti ujian apabila terlambat lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit setelah jam ujian berlangsung. Kemudian juga tidak diperbolehkan mahasiswa keluar ruangan ujian sebelum 45 menit. Apabila ternyata keluar maka dinyatakan gugur. Kemudian dilarang menggunakan alat komunikasi. Dan seterusnya, teman-teman bisa membuka tata tertib ujian melalui web UTAJID. Selanjutnya ada kertas warna kuning. Kertas warna kuning ini juga akan dipasang di depan ruang ujian, di mana masing-masing ruang semua akan dipasang, dan tata tertib ini juga masing-masing ruang ada, nanti Pak pengawasnya akan membacanya. Kemudian yang warna kuning ini anti menyontek dan anti plagiat. Ya, ini deklarasi bahwa kita sama-sama untuk setuju tidak melakukan menyontek ataupun plagiat. Kita harus setuju sama-sama ini. Ini beberapa lembaga sudah istilahnya menyetujui ini. Kita sebagai orang pendidikan mohon untuk tidak melakukan hal terkait dengan menyontek. Baik.
Kemudian selain data-data yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman untuk mengisi daftar hadir pada saat ujian, kan ujian itu ada jam pertama, kedua, ketiga istirahat, kemudian dilanjutkan 4 dan kelima. Walaupun teman-teman ada jam pertama, kedua, ketiga, untuk pengisian daftar hadirnya untuk diisi per jam. Tidak boleh di jam pertama, kemudian jam kedua, tiga langsung tanda tangan sekali. Jadi harus sekali-sekali atau satu. Baik. Selanjutnya siapa tahu suatu saat nanti teman-teman pada saatnya mau ujian ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya ini harus pergi, ada kepentingan ke Surabaya atau ke Jakarta atau ke Pontianak atau ke Nusa Tenggara atau ke Denpasar atau ke Medan atau ke Manado atau ke Sorong atau sekaligus ke Merauke. Teman-teman tidak usah bingung, silahkan lapor ke PBJ selambat-lambatnya 10 hari sebelum teman-teman berangkat menuju lokasi tersebut. Lapor untuk kami buatkan surat, nanti akan kami kirim ke UPBJ di mana teman-teman mau ingin mengikuti ujian. Di UT istilahnya numpang ujian. Baik, jadi boleh-boleh saja. Kebetulan andai kata ini mata kuliahnya itu pokok, jauh-jauh hari sebelum 3 minggu sebelum ujian, teman-teman juga boleh mendaftar SUWO reguler. Nah, sehingga pada saat ujian nggak bisa mengikuti karena sesuatu dan lain hal, maka dilakukan secara SUWO, sistem ujian online. Selanjutnya, waktu untuk ujian yang namanya ujian akhir semester tadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa dari kalender akademik Unita Terbuka tahun 2020 ini, bahwa nanti teman-teman akan ujian hari pertama tanggal 6 bulan Desember tahun 2020. Nah, di dalam waktu ujian itu ada H1, ada H2, ada H3. H1 maksudnya hari pertama tanggal 6 Desember, H2 itu atau H0 itu hari kedua Desember, tanggalnya 12 Desember 2020. Kemudian H2 itu jatuh pada hari ketiga, yaitu tanggal 13 Desember 2020. Untuk hari H1 dan H2 itu untuk mata kuliah yang sifatnya umum. Untuk H0 atau H0 yang H kedua tadi, H0 maksud saya, itu untuk mata kuliah TAP, ya, tugas akhir program. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah mau mengakhiri program studinya. Nah, itu jatuh pada hari kedua atau hari ke-0 ini pada hari Sabtu. Kalau yang hari pertama hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, hari 0-nya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, dan hari keduanya atau H2-nya tanggal 13 Desember tahun 2020. Selanjutnya, info hasil ujian itu akan diumumkan selambat-lambatnya 6 minggu dari berakhirnya ujian. 6 minggu dari berakhirnya hari ujian. Semoga itu lebih cepat dari 6 minggu. Tapi yang sudah-sudah kurang lebihnya 6 minggu. Nah, selanjutnya nilai-nilai hasil ujian tersebut teman-teman juga bisa dilihat dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi kapan mau nilai keluar itu di katalog juga sudah ditulis, sudah ada jadwalnya, tanggal berapa akan keluar. Nah,
pada tanggal tersebut teman-teman sudah bisa ini mulai nih buka-buka UTACID-nya, bisa buka Lampung UTACID, bisa konfirmasi dengan teman-temannya siapa yang sudah tahu nilai udah keluar belum. Nah, jadi bisa saja misalnya ini teman belum tahu, Anda sudah tahu gitu. Karena ingat di kalender akademik nilai ujian keluarnya pada tanggal berapa, di bulan berapa nanti. Nah, itu udah tahu. Sekarang pun selesai acara ini teman-teman buka bisa ketahuan kapan nilai keluar, akan diumumkan gitu. Nah, kemudian apabila ada hal terkait dengan nilai belum keluar, belum ada, silakan berkomunikasi dengan kami KUPBC UT Bandar Lampung, apakah secara datang langsung atau melalui online, melalui layanan lewat WA pelayanan mahasiswa UPBC Bandar Lampung, atau kalau yang ada kelompok melalui perwakilan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya jam ujian, saya ulangi, jam ujian itu di katalog itu ada istilah 1.1. Maksudnya maaf, saya ulangi, di katalog ada mata kuliah misalnya nih pendidikan agama, jam ujiannya 1.1. Nah, itu maksudnya mata kuliah pendidikan agama tersebut ujiannya hari pertama jam pertama. Kalau 1.2 maka ujiannya hari pertama jam kedua. Demikian juga yang 1.3, 1.4, 1.5. Nah, ini satu menunjukkan harinya, titik berikutnya, angka berikutnya menunjukkan jamnya. Demikian juga H0 maka 0.1 berarti hari Sabtunya jam pertama. Kemudian di situ ada H2 berarti 2.1 maka hari kedua jam pertama. H.2.5 maka maksudnya hari kedua jam kelima. Demikian. Kemudian tata tertib untuk pelaksanaan ujian yang harus disiapkan tadi sudah saya sampaikan, kartu tanda peserta ujian harus dibawa. Kemudian itu bisa di-download aja dari Lampung UTACID atau dari SIA UTACID. Kemudian termasuk nilai bisa dilihat melalui SIA UTACID. Kemudian tanda tangan harus sama. Nanti pada saat mulai ikuti ujian tanda tangan harus sama, baik yang ada di LJU-nya, lembar jawaban ujiannya, maupun yang ada di dalam daftar hadirnya. Jangan sampai tanda tangan tidak sama, karena kalau terjadi tidak sama maka akan menjadi kasus nilainya nggak keluar karena tanda tangan tidak sama. Selanjutnya tidak boleh mencontek, tadi sudah saya sampaikan, dan tidak boleh menggunakan HP dan sebagainya. Silahkan dibaca lengkap di web tata tertib ujian Universitas Terbuka. Selanjutnya macam-macam nilai yang nilai yang perlu teman-teman ketahui, dimulai dari nilai E, D, kemudian C, B, A. Nah, apabila nilainya ada yang belum memenuhi syarat, belum sesuai harapan, maka teman-teman boleh mengulang untuk mata kuliah tersebut. Misalnya saya pengennya mata kuliah A ini mata kuliah A pengen dapat nilai A. Begitu pengumuman mata kuliah A itu dapat nilai C, pada harapan saya nilainya A, maka teman-teman boleh mengambil ulang, meregistrasi ulang dengan harapan untuk menempuh lagi dengan harapan nilainya dari C bisa berubah menjadi A. Namun apabila ternyata begitu ujian ulang nilainya tetap C, maka sama, berarti belum berubah. Tapi kalau berubah nanti menjadi B, maka yang dipakai B-nya. Nah, ada lagi nilai yang wajib diulang. Nah, kalau yang nilainya D itu tidak wajib untuk diulang, boleh saja tidak mengulang, boleh. Tapi kalau pengen memperbaiki biar lebih baik, jangan ada yang D, silahkan. Nah, kemudian yang wajib diulang ini apabila nilainya E. Nah, apabila teman-teman suatu saat nanti ada yang mendapat nilai E, maka wajib untuk diulang. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada yang dapat nilai E. Setuju? Oke.
Mudah-mudahan sama harapan kita bahwa kami pun di sini tidak menginginkan teman-teman ada yang mendapatkan nilai E. Minimal ya C ke atas semua deh. Syukur-syukur B ke atas mendekati A semua. Jadi apa namanya betul-betul tidak merasa kalah dengan yang lain, bahwa kita pun bisa di unita terbuka mendapatkan nilai yang baik gitu. Dan alhamdulillah saat ini dan sudah berjalan beberapa semester ini nilai cukup bagus-bagus, karena yang kuliah juga sudah banyak yang muda-muda yang baru lulus. Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan di babak awal tadi, bahwa saat ini pun mahasiswa terbarunya muda-muda dan jumlahnya mencapai 4.000 mahasiswa. Selanjutnya bentuk laporan nilai tersebut ada beberapa bentuk. Yang pertama, nilai hasil semesteran namanya daftar nilai ujian DNU, kita kenal, bisa diunduh melalui SIA UTACID. Kemudian yang kedua, nilai ujian keseluruhan dari semester ke semester namanya LKM, lembar kemajuan akademik mahasiswa. Dan yang terakhir nanti pengiring ijazah, itu nilai dalam bentuk transkrip. Nah, selanjutnya itu bisa semua diperoleh, nilai-nilai itu dilihat, maksudnya lembar-lembar nilai, daftar-daftar nilai itu bisa dilihat secara download saja melalui SIA UTACID. Untuk LKM tentu teman-teman harus hubungi ke UPBJ UT Bandar Lampung, khususnya untuk Bandar Lampung. Transkrip nanti bersamaan dengan ijazah. Dan yang sebelum saya tutup, syarat kelulusan apabila nilai semuanya sudah cukup, yang lain-lain apa saja, berapa skornya yang harus diperoleh, teman-teman bisa lihat di katalog. Nah, ini katalog. Kalau teman-teman nanti dapat seperti ini ya alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa dapat karena kita memang tidak bisa bertemu saat ini, teman-teman bisa lihat di web lampung.ut.ac.id. Nah, kalau misalnya cari simpelnya, praktisnya mencari lewat Google, tulis katalog Universitas Terbuka tahun 2020. Klik enter atau klik search, maka semoga ketemulah di situ katalog Universitas Terbuka nomor 1 program Fakultas Ekonomi, kemudian FMIPA, kemudian FHISIP, FKIP. Nah, itulah yang disorot dan klik. Nah, di situ sebelum saya ke arah situ ada dua macam katalognya, penyelenggaraan atau kurikulum. Nah, katalog penyelenggaraan atau kurikulum. Kalau penyelenggaraan ini yang saya pegang ini kaitannya dengan di situ syarat pendaftaran, besarnya SPP, syarat kelulusan, mau numpang ujian, nah IPK, bentuk-bentuk nilai, alamat UPBJ se-Indonesia ada di sini. Nah, teman-teman, untuk katalog yang satunya namanya katalog kurikulum. Isinya sebaran-sebaran mata kuliah sesuai dengan program studinya masing-masing. Baik teman-teman, tetap semangat ya untuk belajar di Universitas Terbuka. Semoga bisa selesai tepat waktu, tentu dengan syarat konsisten, rasa kemandiriannya muncul, jangan tunggu-tungguan. Yang ditunggu juga nggak paham, akhirnya kita ikut ketinggalan. Nah, oleh sebab itu acuan kita mahasiswa Universitas Terbuka itu satu, lihat ke kalender akademiknya, kemudian belajar modulnya dengan baik. Latihan-latihan mandirinya ada di web juga. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan untuk mencapai gelar sarjana dalam waktu yang sesuai waktunya selesai tanpa masalah. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.